nih ibarat obat nih ya, pahit kita telan biar apa? Biar ya agak sembuh dikit lah gitu ya. Kurang untungin, tapi nggak ada sama sekali yang bilang ya udahlah yang penting kita bisa napas kan kata Pak Presiden, yang penting pegawai kita bisa bekerja gitu-gitu kan. Atau gimana? Karena daripada diterapkan di angka 32 tentunya lebih mending ke 19 dong. Selalu ada kata-kata daripada ya. Atau orang Indonesia kan ya masih syukur, masih untung begini gitu ya. Daripada begitu gitu. Daripada begitu gitu ya. Nah, tapi ada great cost lah atau ada betul-betul biaya yang sangat besar yang harus kita keluarkan gitu. Salah satunya kan bagian dari deal-dealan tadi gitu. Pertama, ya kita harus membeli membeli minyak dari Amerika. Gas alam atau minyak ya, betul ya. Oke. Dan produk pertanian pun kita kayak gandum memang kita butuh gitu kan. Sama nah, kedelai. Nah, kita harus beli dari Amerika. Nah, yang sangat memberatkan yang kedua ini adalah kita harus membeli pesawat 50 biji dari Boeing. Tapi itu katanya adalah deal sebelum sama Trump ya, deal dengan Joe Biden itu. Dengan kata lain adalah kita mau beli pesawat untuk memperkuat posisi dari Garuda gitu ya. Makanya ini sejalan juga dengan adanya PMN yang bukan PMN ya sekali istilahnya, adanya top up lah gitu, top up modal yang diberikan dari Danantara kepada Garuda sebesar 4 triliun tadi. Berarti dengan kata lain sebenarnya kita juga butuh ya. Sebenarnya butuh memang. Tapi kalau 50 kayaknya terlalu mahal, Pak. Siap. Kita selalu orang Indonesia kan melihatnya dari sisi positif gitu ya, Pak. Kita berarti lah si Trump mengenakan tarif 19%. Dengan kata lain kita juga punya challenge nih untuk upgrade diri kita, ngekspor ke negara-negara lain mungkin. Pasar Afrika atau Middle East atau mana gitu ya Pak misalnya. Ya, jadi memang dengan adanya kebijakan dari Trump tarif terhadap Indonesia ini ya, memang kita nanti akan dikenakan 19% nih ya. Nah, jadi kita juga harus memikirkan nih. Karena kalau ternyata kita ekspor ke US meskipun 19%, yang tadinya 0%, tentunya ada pembengkakan biaya dong. Pembengkakan harga ya. Maksudnya harga jual di US pasti lebih mahal 19% dong minimal. Nah, seperti itu kan. Nah, sehingga kita harus cari cara nih memasarkan produk-produk kita ke negara-negara lain. Artinya mungkin dalam hal ini strategi yang bisa dilakukan adalah sedikit mengurangi ekspor ke US gitu kan. Nah, kemudian juga bisa menggenjot lebih banyak lagi ekspor ke negara-negara BRICS. Gitu. BRICS tadi. Iya, karena BRICS kan tidak memperlakukan tarif seperti Pak Donald Trump gitu, Pak. Selain BRICS mungkin juga market ke Afrika sudah mulai bagus ya, Pak. Karena memang kan ekonomi juga lagi tumbuh di Afrika ya. Ya, salah satunya itu captive market yang bisa kita coba perbanyak lagi ya. Maksudnya yang coba bisa kita ambil juga. Ya tentunya ya dengan penjualan ke negara-negara berkembang seperti Afrika. Negara berkembang, siap. Dan a good point dengan adanya Trump tarif ini, Eropa sekarang agak sedikit terbuka dengan Indonesia, katanya seperti itu ya. Iya, betul. Jadi kemarin ketemu dengan Presiden Uni Eropa yang saling akhirnya membuat pasar barang-barang Indonesia bisa agak lebih dipermudah untuk masuk ke Eropa sekarang ya. Ya karena satu nasib. Iya, satu nasib sama-sama dikerjain sama Trump gitu kan. Jadi nggak ada lagi kalau semua disikat. Karena senasib semua sepenanggungan ya akhirnya Eropa mau nih ayo kita kerja sama aja yuk gitu. Alhamdulillah ya masih ada blessing in disguise lah. Iya, ini orang Indonesia nih ada blessing in disguise gitu ya. Jadi apa nih Pak? Jadi sekarang dari sisi perpajakan gitu, emangnya tarif impor AS ini ada pengaruh ke penerimaan pajak kita? Ya tentunya kalau tarif impor AS ini kan sebetulnya kan itu adalah bea masuk yang dikenakan oleh US terhadap barang-barang kita gitu kan. Nah sebetulnya ya itu akan meningkatkan bea masuknya US. Bea masuk US. Berarti kan impactful-nya ke US-nya. Tapi kalau dari sisi perekonomian kita, secara penerimaan fiskal, PNBP kali penerimaan negara bukan pajak kali, dari sisi ekspornya mungkin ya. Nah kalau dari sisi ekspor kan kita tentunya ada pajak-pajak ekspor kan memang terbatas kan. PPh 22 terbatas ya PPh 22 terhadap produk-produk seperti ekspor gandum dan sebagainya itu kan memang 0,5% ya tarifnya ya. Nah dan juga beberapa ya tarif
terhadap ekspor gitu itu kan memang hanya dikenakan terhadap ketika kita mengekspor raw materials ya, atau mengekspor barang tambang yang raw gitu, nikel raw gitu kan, tidak diolah menjadi ditambahkan added value sehingga kita ekspor. Nah kalau yang sudah ditambahkan added value itu tidak, tarif ekspor kita nol. Nah berarti jadi dari sisi dari sisi PNBP ya sebetulnya kita dirugikan, kita akan mengalami penurunan dari jumlah ekspor kita ke sana gitu kan, otomatis kan penghasilan dari si perusahaan yang ada di Tangerang itu kan tadi itu akan berkurang. Nah sehingga kalau itu berkurang berarti tarif PPN badan ini akan kena nih. Tarif PPN pendapatan dari PPN juga akan berkurang kan. Nah jadi lebih ke arah situ sih sebetulnya ya. Penerimaan pajak akan berkurang tapi mungkin tidak akan berdampak secara signifikan sih. Tapi memang kalau misalnya tadi kita ngejualnya hanya only ke Amerika gitu kan. Tapi kalau misalnya dia bisa diversifikasi ke yang lain kan sebenarnya nggak impact banget ya untuk penerimaan negara dari perpajakan ya. Betul. Jadi kalau ternyata dia mungkin jangka pendek dia berkurang nih penjualannya karena kan mostly ke Amerika. Tapi dia buka lagi keran ekspor ke negara-negara Afrika, negara-negara ya Skandinavia gitu kan dan yang lainnya. Nah itu bisa jadi kan penjualan dia tetap bertahan gitu di angka yang semestinya. Nah dengan cara seperti itu kan otomatis pendapatan pajak kita juga tidak akan terlalu berkurang lah secara jangka panjang. Iya. Sama ini juga ya Pak Resi ya, karena tadi kan kita ngomongin sama-sama senasib penanggungan dari dengan negara-negara Uni Eropa gitu kan. Nah sebenarnya kan kita punya peluang ya dalam arti mengambil peluang-peluang yang Uni Eropa tadinya sangat erat dengan US. Sekarang kita ajak tuh negara-negara EU untuk ya udah deh ke Indonesia aja gitu ya. Kita bisa skemakan tax holiday atau strategi perpajakan lain yang bisa membawa dana-dana EU masuk ke Indonesia gitu kan. Betul. Jadi sebetulnya yang perlu diperbaiki itu adalah untuk menarik investor datang ke Indonesia. Itu adalah ease of doing business ya gitu ya. Seperti yang dulu Pak Jokowi sering bilang gitu bahwa ease of doing business kita itu ya kita tuh tidak ease gitu sebetulnya. Harus dipermudah ya. Kita malah difficult to doing business gitu ya. Nah, kita harus betul-betul menyederhanakan sistem administrasi ketika investor mau masuk. Mulai dari perizinan, mulai dari ketika beroperasi di lapangan, kalau bisa jangan banyak preman ya gitu. Preman berbaju. Masih mending Pak preman berbaju, tapi preman yang tidak berbaju ini banyak biasanya. Nah, jadi tuh nyerempet ke pinggir jurang dikit ya. Jadi kalau di US itu memang yang menjadi preman itu satu, yaitu negara aja. Kalau di kita banyak macamnya. Nah, jadi itu yang menyebabkan kalau premanisme ini bisa pungutan liar lah, pungli baik di sisi Pemda, kemudian di sisi yang lainnya juga gitu kan. Kalau semua pungli itu bisa ditumpas ya dan hanya satu preman yaitu negara kita jadi preman gitu kan. Nah itu kemungkinan akan lebih pasti bagi investor. Jadi dia bisa mengukur cost yang akan kita keluarkan berapa nih. Nah seperti itu. Jadi mungkin tata kelolanya dulu mungkin ya harus kita perbaiki di pemerintahan kita agar mereka investor-investor luar pun bisa tertarik gitu untuk investasi di Indonesia. Iya, berarti dengan kata lain kalau kita responnya cepat dan baik gitu ya, justru itu ada peluang untuk ningkatin penerimaan negara ya. Betul. Oke, siap. Jadi Pak, kita kalau ngomongin masalah pelaku usaha, eksportir, atau bahkan pengambil kebijakan government kali ini gitu ya, apa yang harus dipikirin Pak dengan adanya tarif ini Pak? Pertama ya, yang harus kita pikirkan oleh pemerintah nih ya. Ya kebetulan saya juga orang pemerintah nih. Siap. Nah jadi yang perlu kita lakukan mungkin kita harus introspeksi dulu ya. Jadi tadi itu yang pertama adalah perizinan kita dan juga ease of doing business semuanya lah, jadi premanisme, pungli, perizinan itu perizinan dipermudah, kemudian juga kita udah ada national single window itu sudah sangat membantu. Tapi begitu izin udah gitu kan, kemudian usaha dilakukan di provinsi-provinsi atau kabupaten-kabupaten yang memang mungkin tidak seperti Jakarta gitu, yang majunya tidak seperti Jakarta. Nah biasanya di situ ada banyak pungli Pak. Pungli-pungli itulah yang harus diberantas nih gitu kan. Kalau itu sudah diselesaikan, pengusaha juga akan lebih aman gitu dan nyaman dalam berbisnis di Indonesia.
Nah, sehingga bagaimana cara pemerintah memastikan bahwa pungli di lapangan itu bisa diminimalisir, itu sangat penting. Nah, yang ketiga adalah ya tentunya ketika sudah pungli udah oke, dia bisa nyaman nih untuk berbisnis ya kan. Berarti expense-nya bisa dikecilin lagi nih gitu kan. Nah, dan ketika dia menggenjot si revenue-nya, nah tentunya akan menghasilkan profit yang lebih besar. Nah, profit yang lebih besar berarti berkorelasi dengan apa? Dengan pajak yang juga akan lebih besar. Nah, maka sistem administrasi perpajakan kita harus dipermudah juga. Pelaporan pajak kita, korteksnya diperbaiki gitu kan, sehingga sesuai dengan tujuan awal. Karena terus terang, saya dulu yang merumuskan korteks, Pak. Oh, wow. Perpres-nya saya ikut serta dalam mengetik perpres-nya. Dan memang tujuan korteks itu sebetulnya adalah untuk menjadikan satu super apps gitu ya. Nah, cuman memang untuk implementasinya kita memang perlu waktu lah untuk bisa menerapkan itu secara lebih optimal gitu. Nah, ketika itu sudah oke, pungli sudah oke, perizinan sudah oke, nah saya kira Indonesia akan menuju negara yang menjadi negara yang ramah bagi investor gitu mungkin. Jadi satu kata ya mungkin ya, itu adaptasi ya Pak Resi ya. Iya. Nah, jadi baik dari businessman maupun government kita harus adapt dari apa namanya impact dari Trump ini gitu ya. Harus agile. Harus agile bahasanya ya. Jadi ini sebenarnya bukan cuma ngomongin masalah dagang antara Indonesia dengan US gitu ya, tapi ini ngomongin masalah geopolitik, ngomongin strategi, ngomongin diplomasi fiskal dan lain-lain gitu ya Pak. Iya, kurang lebih seperti itu. Siap. Dan satu lagi, ngomongin kita harus berbenah nih pemerintah gitu. Iya. Waduh, ini insightful banget nih Pak Resi, Pak Dr. Resi, makasih banget nih. Kita udah sama-sama membahas bahwa tarif 19% ini nggak cuma sekedar angka, tapi bagian dari posisi global kita gitu ya. Jadi kita tinggal mau pilih nih, mau reaksinya seperti apa, mau proaktif atau adaptif gitu ya Pak. Iya. Oke, thank you banget Pak Dr. Resi untuk waktunya. Thank you so much. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di podcast yang lain. Buat teman-teman yang suka bahas pajak dari sisi yang berbeda, jangan lupa follow, like, and subscribe kita gitu ya. Komen, stay tune di Bincang Pajak bersama Mirza. Thank you.